Halo anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang operasi hitung pecahan. Nah, kalau hari Senin kemarin kita sudah mengulang kembali bagaimana mengubah bentuk pecahan dan mengurutkan pecahan. Nah, kali ini kita akan mengutak-ngutik nih bagaimana caranya mengoperasikan hitung pecahan. Langsung saja kita mulai ya. Dari yang paling sederhana dulu, yaitu penjumlahan dan pengurangan berbagai pecahan. Nah, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi berbagai pecahan? Langsung kita membahas soal per soal. Nomor 1. Nomor 1. Nah, nomor 1 ini 2/3/5 ditambah 3/1/2. Bagaimana caranya? Nah, pertama kali merubah dulu warnanya. Oke, kita lihat. Ini pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran dan ditambahkan seperti ini, cara yang paling singkat yaitu yang angka biasa itu ditambahkan dulu. Berarti di sini 2 ditambah 3, kemudian sudah selesai, baru yang pecahannya dikelompokkan. Jadi kita mengelompokkan dulu angka biasa, dan kemudian yang kedua ini yang pecahan. 3/5 ditambah 1/2. Nah, kita melihat hasilnya. 2 tambah 3 yaitu 5. Kemudian ditambahkan. Nah, ini kalau mau menambahkan tuh harus disamakan penyebutnya. Harus disamakan penyebutnya dengan KPK. Nah, angka berapa? 5 dan 2. Angka berapa yang bisa sama-sama dibagi 5 dan 2? Yang paling mendekati. Itu 10 ya. Nah, berarti kita gunakan. Ini berarti 10. Nah, kemudian 10 dibagi 5, 2 dikalikan 3. Berarti 6. Ini tambah juga ditambah seperti ini. Kemudian yang kedua ini ya, yang 1/2 ini kita jadikan penyebutnya 10. Berarti 10 dibagi 2, 5. 5 dikalikan 1, 5. Tutup. Kemudian jadi berapa? 5 ditambah 6 tambah 5, 11. Berarti 11/10. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, di sini yaitu 10. Nah, ini kan jadinya kita jadikan pecahan campuran 5, tetap ya, ditambah 11 bagi 10 itu dapat berapa? 1. Sisanya 1/10. Sama dengan berapa ini? Ini kan ada angka yang biasa ya. Ya udah ditambahkan dengan angka biasa. Berarti 6, 1/10. Gitu. Selesai. Ya. Berarti 2/3/5 ditambah 3 1/2 sama dengan 6 1/10. Gitu caranya. Jadi dikelompokkan angka biasa, kemudian pecahan, baru kemudian ditambahkan. Gitu. Gitu ya. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nomor 2. Nomor 2 ini, kalau yang nomor 1 tadi kan pecahan pecahan biasa ya, pecahan campuran. Kalau yang nomor 2 ini, kita menggunakan pecahan desimal. Nah, bagaimana kalau pecahan desimal seperti ini? 0,32 ditambah 5,3. Nah, caranya kita menggunakan bersusun. 0,32, caranya di sini aja. 0,32
5,32 ditulis seperti ini. Kemudian 5,3. Yang harus anak-anak perhatikan, anak-anak harus memperhatikan koma ini. Koma ini harus sama letaknya. Jadi satu garis. Satu garis. Tidak boleh komanya di sini atau di depan, tidak boleh. Harus satu garis. Ya. Satu garis gimana tuh Bu Mawar? Ini, satu garisnya gimana? Boleh. Tuk, 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 tuk. Satu garis itu. Gitu ya. Nah, di depan koma itu 5, berarti depan sini, depan koma 5. Kemudian 3. Kemudian ini ditambahkan, berarti ini juga ditambah. Nah, kita tambahkan sekarang. Tuk, 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 oh nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa tuh ini kita anggap 0. Berarti 2 tambah 0, 2. 3 tambah 3, 6. Ini koma juga koma. Berarti ini 5. Berarti 0,32 ditambah 5,3 hasilnya yaitu 5,6. Nah, bagaimana kalau misalnya, ini mau tambahkan ya, misal ini 0,832, misal. Ada soal yang lain lagi, mau kasih contoh, misal 0,93 ditambah 8,02. Bagaimana Bu Mawar? Ya udah kayak tadi 0,93 ya. Kasih soal yang ini 0,32. Dan gitu. Nah, bagaimana caranya? Sama, berarti kita menggunakan tambah susun. Ini kan koma, kemudian kita letakkan 8 di sini, 3, 2. Kemudian ditambah 3 tambah 2, 5. 9 tambah 3, berarti berapa? 12 kan? Berarti ini 2, ini 1. Nah, tambahkan sini aja. Tapi jangan lupa ada koma di sini. Berarti 1 tambah 0 tambah 8, 9. Berarti 0,93 ditambah 8,32 hasilnya yaitu 9,2. Gitu. Itu ya anak-anak, gampang ya kalau untuk penambahan pecahan desimal. Oke. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini dicampur ya. Pertama ini 5%, pecahan persen. Yang kedua pecahan desimal. Bagaimana caranya? Ya, seperti tadi ya. 5% dan 1/2/5. Nah, kalau Bu Mawar sih lebih enak kalau ini kita samakan dulu bentuknya. Mau persen aja atau desimal. Kalau Bu Mawar lebih enak ini dijadikan desimal. Nah, jangan lupa langkah-langkah yang sudah Bu Mawar ajarkan di Senin kemarin. 5% ini kita ubah. Kalau persen itu kan berarti kalau dijadikan desimal kan berarti dibagi 100 ya. Berarti 5/100 ya kan? Ditambah 1,25. Nah, 5/100 ini kita jadikan, kalau per 100 kan berarti di bawah koma, di belakang koma kan ada 2. Ya udah, berarti 5-nya di sini. Kemudian kalau ini kosong berarti ditulis 0. Gitu. Ditambah 1,25. Nah, ya sudah, caranya bagaimana? Seperti tadi, Bu Mawar uraikan di sini ya, 0,05
komanya disamakan apa namanya letaknya gitu ya, lurus ke bawah, kemudian 1, 2, 5 ditambahkan. Ini 10 ya, 1 tambah 0 tambah 2, 3, kemudian koma, 0 tambah 1, 1. Berarti 0,05 ditambah 1,25 itu hasilnya 1,30. Atau boleh ini 1,3 saja juga boleh sama. Nilainya sama. Jadi 5% ditambah 1,25 itu hasilnya 1,3. Gitu. Itu ya anak-anak. Gampang sekali. Intinya kalau bentuknya berbeda, anak-anak harus mengubah atau menyamakan dulu bentuknya. Ingin yang persen atau desimal. Gitu. Itu ya. Sekarang kita ke yang nomor 4. 4. Nah, 4 ini kita sudah mulai untuk pengurangan. Nah, ini bentuknya berbeda. Kalau berbeda ya harus kita samakan seperti tadi. Ya. Mau jadikan persen atau pecahan biasa. Kalau Bu Mawar, ini Bu Mawar coba untuk jadikan pecahan biasa saja karena lebih enak. 1, maaf, ini harusnya 130 ya, Bu Mawar. Ini salah nih, nggak ada 1,30. Bu Mawar salah. Ini 130%. Ini salah ya. Ini harusnya 130%. Dikurangi 3/4 sama dengan. Nah, 130% kita jadikan pecahan. Langkahnya bagaimana? Kalau persen itu berarti dibagi 100. Ya udah, 130 dikurangi 3/4. Kurangi 3/4. Nah, berarti kita samakan penyebutnya. 130 sama 4. Ini bisa nggak disamakan penyebutnya? Bisa dong. Ini jadikan 100 aja, karena 100 itu bisa dibagi 4. Ya, kita pakai penyebut 100. Ya, kenapa? Karena 100 itu juga bisa dibagi 4. Nah, 100 bagi 101, 1 kali 130 berarti 130 kurang 100 bagi 4, 25. 25 dikalikan 3 berarti 70. Sama dengan 130 dikurangi 75 itu berarti 55/100. 55/100. Nah, 55/100 ini masih bisa disederhanakan enggak? Bisa ya? Sama-sama bisa dibagi 5. Ya kan? Sama-sama bisa dibagi 5. Nah, 55 dibagi 5 berapa? 11. Per 100 dibagi 5, 20. Nah, berarti ini sudah paling sederhana ya. Nah, jadi 130% dikurangi 3/4 itu hasilnya 11/30. Sekali lagi anak-anak, samakan dulu bentuknya. Kalau Bu Mawar di sini, Bu Mawar jadikan pecahan biasa. Kemudian kalau sudah, samakan penyebutnya. Anak-anak bisa menambahkan atau mengurangi apabila penyebutnya itu sudah sama. Kalau penyebutnya belum sama, itu tidak bisa ditambahkan. Gitu. Itu ya. Nah, harus disamakan penyebutnya. Nah, kalau sudah dapat, dilihat apakah itu sudah bilangan yang paling sederhana, pecahan yang paling sederhana. Kalau masih bisa disederhanakan, disederhanakanlah. Gitu. Sampai
anak-anak mendapatkan pecahan yang paling sederhana. Gitu ya, itu nomor 4. Sekarang kita ke nomor 5. 2,75 dikurangi 4/5 dikurangi 3/2. Seperti tadi, anak-anak samakan dulu bentuknya. Karena ini kan ada 3 ya, ini desimal, biasa, biasa. Kalau benar sih, ikuti yang dominan. Misalnya dominannya biasa. Ya sudah, berarti 2,75 ini harus kita jadikan pecahan biasa dulu. Berarti ini di belakang koma ada 2 ya, berarti 2,75/100. Oke, dikurangi 4/5 dikurangi 3/2. Itu jadikan pecahan biasa. Jadikan pecahan biasa, jadi 275/100 dikurangi 4/5 dikurangi 3/2. Nah, sekarang samakan penyebutnya. 152. Nah, cari KPK-nya. Atau kalau benar, lihat angka terbesar dulu, 100. Apakah 100 ini bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 2? Bisa ya, 100 bisa dibagi 5, yaitu dapat 20. 100 dibagi 2 dapat 50. Nah, berarti kita bisa menggunakan angka 100 ini untuk kita jadikan penyebutnya. 100 bagi 100, 1 dikalikan 275, 275. Ini kurang, ini juga kurang. Sama. 100 bagi 5, 20, 20 dikalikan 4, 80 ya. Ini dikurangi. 100 dibagi 2, 50, 50 kalikan 3, 150. Sama dengan 275 dikurangi 80 dikurangi 150. Berapa ya? Berapa anak-anak? 45 ya. 45/100. Nah, setelah kita mendapatkan ini, pertanyaan Bu Mawar, apakah ini merupakan bentuk yang paling sederhana? Bukan ya. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi berapa? 5. Ya kan bisa dibagi 5 atau sama-sama? Ya udah, 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, 20. Berarti hasilnya yaitu 9/20. Margin di sini. 9. Itu untuk pengurangan. Sekali lagi, samakan dulu bentuknya, bentuk pecahannya. Setelah itu, samakan penyebutnya. Nah, setelah anak-anak mendapatkan hasilnya, dilihat apakah yang paling sederhana apa belum. Kalau misalnya belum, sederhanakanlah sampai anak-anak mendapatkan pecahan yang paling sederhana. Itu. Oke, itu ya anak-anak untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana mengalihkan pecahan. Wah, gampang ini kalau mengalihkan pecahan. Kalau mengalihkan pecahan, kuncinya anak-anak jadikan pecahan biasa dulu, kemudian coret-coretlah apabila bisa disederhanakan. Contohnya, 1/4/5 kali negatif 2/3. Caranya ini dijadikan pecahan biasa, ini pecahan biasa. 1/4/5. 1 kali 5, 5 tambah 4, 9/5.
kali 3 kali 2, 6, 6 tambah 2, 8. Berarti negatif 8/3. Nah, sekarang anak-anak lihat. Apakah ini bisa, ada yang bisa disederhanakan? Lihatnya atas dan bawah loh ya. Jangan bawah-bawah atau atas-atas, nggak bisa. Harus atas dengan bawah. Oh, 9 dan 3 ini bisa disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 3. Dibagi 3, 1, dibagi 3, 3. Apakah ada yang lain? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, ya sudah, langsung dikalikan. Kalau mengalikannya atas dengan atas, bawah dengan bawah. Ulangi. Kalau mengalihkan, berarti atas dengan atas, bawah dengan bawah. 3 kali negatif 8, berarti negatif 24. Ya kan? Per 5 kali 1, 5. Ya udah, 24 itu kan bisa, pembilang lebih besar daripada penyebut. Kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, anak-anak harus menjadikannya pecahan campuran. Negatif tetap negatif. Tetap negatif. 24 dibagi 5 itu kita mendapatkan hasil 4. Sisanya 4/5. Ya udah kita mendapatkan hasil. Berarti 1/4/5 kali negatif 22/3 itu hasilnya negatif 4/5. Selesai. Itu ya. Nih. Jangan lupa jadikan pecahan biasa, kemudian dilihat angka atas dan bawah apakah bisa disederhanakan. Kalau sudah paling sederhana, baru anak-anak bisa mengalihkan. Mengalihkannya atas kali atas, bawah kali bawah. Kemudian kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, anak-anak harus menjadikan pecahan biasa itu menjadi pecahan campuran. Oke, lanjut ya. Bentar ya, lagi kelima. Oke, kita sudah sampai sini ya. Sekarang yang nomor 2. 1,03 dikalikan 0,5. Caranya bagaimana? Gampang. Ini dijadikan anak-anak bisa menggunakan perkalian bersusun. Nah, kalau Bu Mawar caranya komanya ini kita hiraukan dulu. Berarti kita mendapatkan 103 dikali 0,5. 0,5 itu sama aja dengan 5. Ya. Ingat, komanya kita hilangkan dulu, kita hiraukan dulu. Nah, kita mendapatkan 103 dikalikan 5. Ya udah, perkalian bersusun. 103 kalikan 5. 3 kali 5, 15. 1, 0 kali 5, 0. 1 kali 5, 5. Kita tulis di sini. Berarti kan sama dengan 515. Kita tulis di sini. 515. Nah, kemudian kita harus ingat lagi bahwa tadi kita menghiraukan komanya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di belakang koma ini ada berapa angka? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya harus 3 angka di belakang koma juga. 1, 2, 3. Oh, ini berarti harus di belakang koma semua. Koma. Nah, depannya nggak ada apa-apa Ibu Mawar. Ya udah ditambahin 0 aja. Tuh. Berarti hasilnya 0. Berlanjut lagi tulisnya ya. 0,51. Sudah selesai. Gitu ya anak-anak. Jadi kalau ada desimal kali desimal, kita simpan dulu komanya, kemudian anak-anak bisa mengalihkan secara bersusun.
Kemudian setelah anak-anak mendapatkan hasilnya, dilihat lagi di belakang koma itu ada berapa angka. Nah, hasilnya juga harus sama. Kalau 3 angka di belakang koma, ya hasilnya juga 3 angka di belakang koma. Itu ya anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Sekarang pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan, pertama kali anak-anak harus, pertama, pecahan, kalau ada pecahan campuran, anak-anak harus mengubahnya menjadi pecahan biasa. 2, 3/5 itu jadi pecahan biasanya berapa? 5 kali 2, 10. 10 tambah 3, 13/5. Dibagi 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7/2. Nah, kalau untuk pembagian, ini caranya dikali. Ubah tanda ini menjadi kali, tapi syaratnya harus dibalik. Ininya harus dibalik. Nah, jadi gimana Bu Mawar? Nah, kalau yang depan ini biasa, kita tulis kembali. Nah, yang tambah ini, kok tambah? Bagi ini, kita ubah tandanya menjadi kali, tapi ini harus diwalik. 2/7. Walik itu dibalik. Ya. Jadi kalau ada pembagian, anak-anak pakailah, ubahlah tandanya pembagian itu menjadi kali. Tapi pecahan biasa setelahnya harus dibalik. Ya, yang bawah menjadi atas, atas menjadi bawah. Nah, kalau sudah seperti ini kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan? Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya sudah langsung dikalikan. 13 kali 2, 26. 5 kali 7, 35. Apakah bisa disederhanakan? Oh, nggak bisa. Ya sudah hasilnya ini. 26/30. Selesai. Gitu ya. Berarti kalau pembagian tandanya diubah menjadi peng atau kali, kemudian pecahan setelahnya harus dibalik. Gitu. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini ada pecahan biasa sama pecahan desimal. Seperti tadi, anak-anak harus menyamakan dulu bentuknya. Nah, ini kalau pembagian gini paling enak itu kita ubah menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini kita ubah dulu. 1/3 itu menjadi 4/3 dibagi 2/3. 0,4 itu kalau pecahan biasa 4/10. Ya udah, tanda bagi ini harus kita ubah menjadi kali. Nah, dan pecahan biasanya setelah tanda harus dibalik. Berarti ini 4/3, tetap ya kalau 4/3 ya. Ini tanda baginya kita ubah menjadi kali, kemudian dibalik 3/2, ya dibalik ya, 2 jadi bawah, 3 jadi atas. Kemudian ini dikalikan lagi, kita ubah menjadi kali, dibalik lagi 10/4. Nah, kalau udah seperti ini, ada nggak yang bisa disederhanakan? Oh bisa, nah, ini 4 sama 4 bisa ya. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 4, 1. Ini juga 3. 3 bagi 3, 1. Ini 3 bagi 3, 1. Yang ini bagi 2, 1. Bagi 2, 5. Ya sudah, 1 kali 1 kali 5. 5 per 1 kali 1 kali 1. 1. Berarti sama dengan 5. Berarti 1/3 dibagi 2/3 dibagi 0,4 hasilnya 5. Gampang sekali. Itu ya. Berarti kalau bagi itu anak-anak jadikanlah tanda bagi menjadi kali, tapi dengan syarat pecahan biasa setelahnya harus dibalik. Oke.
Masih ada satu lagi anak-anak. Operasi hitung campuran berbagai pecahan. Kalau hitung campuran itu berarti nanti ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Misal seperti ini, nomor 1. 0,75 ditambah 1/2 dikalikan 0,2. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, anak-anak harus menjadikan pecahan, samakan dulu. Nah, tapi kita lihat tandanya, tambah sama kali. Mana dulu anak-anak yang harus dioperasikan atau dihitung dulu? Yang kali ya, yang ini ya. Yang ini dulu ya. Nah, berarti kan kita dapatkan 0,75 ditambah 1/2 kali 0,2. Ya kan? Nah, ini Bu Mawar jadikan pecahan biasa. Sama dengan 0,75 ditambah 1/2 kali 2/10. Kan 0,2 sama jadi 2/10. Sama dengan tetap ini karena belum kita apa-apain. Berarti ini bisa kita coret-coret ya. Satu coret, ini coret. 1 kali 1, 1. Per 1 kali 10, 10. Ini sebenarnya ini kita iris aja. Sama dengan, nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak putuskan mau pecahan biasa atau pecahan desimal. Kalau Bu Marti kayaknya ini enaknya pecahan desimal. Kenapa? Karena 1/10 itu kita jadikan pecahan desimal, kita langsung bisa 0,1. Ya kan? Berarti 0,75 ditambah 1/10 kita jadikan desimal, kan 0,1. Nah, kalau sudah seperti ini ditambahkan 0,1 tambah 5, 8, 0. Berarti 0,85. Ya sudah, berarti hasilnya 0,85. Selesai. Gitu ya. Nah, berarti anak-anak harus kayak operasi hitung bilangan bulat. Jadi anak-anak lihat dulu tandanya. Mana dulu toh yang harus diselesaikan. Kalau ada kali sama bagi, selesaikanlah itu dulu. Baru anak-anak bisa menjumlahkan atau mengurangi. Intinya itu. Nah, kalau anak-anak mau menghitung, dilihat juga sama belum bentuknya. Kalau bentuknya belum sama, samakanlah supaya menghitungnya itu enak. Yang terakhir anak-anak, yang terakhir ya, 50% dibagi 2/5 dikurangi 0,125. Nah, kita lihat, ini ada pembagian, ada pengurangan. Mana dulu anak-anak yang harus diselesaikan? Bagian ya, nah ini harus kita selesaikan. Nah, kita ubah dulu 50%, kalau umur kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 50/100 dibagi, ini langsung aja. Kali, kita ubah ke kali. Tapi ini harus dibalik. 5-nya jadi atas, 2-nya jadi bawah. Dikurangi 0,125. Sama dengan, ini harus dikerjakan dulu nih. Ya, harus dikerjakan dulu. Oke. Nah, menjadi, ini bisa kita coret-coret ya ini ya. Kita coret-coret. Ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Bagi 2. 50 sama 2 kan bisa, sama-sama bisa dibagi 2. Bagi 2, 1. Yang ini dibagi 2. Berapa? 25. Ini 25 sama 100 bisa. Sama-sama bisa dibagi 25. Dibagi 25, 1.
dibagi 25, 4. 1 kali 5, 5. 4 kali 1, 4. Ya kan? Dikurangi 0,125. Begitu. Nah, kalau sudah mendapatkan ini berarti anak-anak mau jadikan apa? Pecahan biasa atau pecahan desimal. Kalau per 4 seperti ini, kalau Bu Mawar paling enak menggunakan pecahan ya, pecahan desimal aja ya. Ini menjadi 1 per 4 dikurangi 0,125. Pindah sini ya. 1 per 4 itu kan 4-nya ini bisa kita jadikan per 100 per 100, berarti kan 1,25 per 100 dikurangi 0,125. Berarti 1,25 kurangi 0,125. Yuk, dikurangi anak-anak. 1,25 dikurangi 0,125. Dikurangi. Ini kalau nggak ada apa-apa berarti ini 0 ya. Ini 0 nggak bisa berarti kan pinjam. Ini jadi 4, ini jadi 10. 10 kurangi 5, 5. 4 kurangi 2, 2. Ini 1. Ini 1. Berarti 1,125. Berarti hasilnya yaitu 1,125. Selesai. Gitu ya anak-anak. Jadi harus dilihat dulu mana sih yang harus kita hitung terlebih dahulu. Lihat tandanya. Kali dan bagi itu harus diutamakan. Harus didahulukan. Ya, demikian anak-anak tentang operasi hitung pecahan. Kita sudah belajar bagaimana menjumlahkan, mengurangi, mengali, dan membagi. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang Bu Mawar paparkan, dan anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal yang nanti Bu Mawar dan Pak Pian share di kantong tugas. Jadi anak-anak, demikian pelajaran matematika pada pagi hari ini. Sampai jumpa.